Karena masuk lewat satu pintu ditawarkan oleh Allah bentangan pintu-pintu rahmat. Tadi kan satu, perubahan pada kebaikan. Yang kedua, rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah agar diberikan kemudahan hidup. Ini saya ijazahkan sebentar amalan ya. Kalau sedang ada kesulitan apa saja, nah, orang yang punya sikap awal demikian maka dipuji oleh Allah. Saat orang lain mengeluh, saat orang lain meratap, bahkan bertanya, kenapa mesti saya ya Allah? Memang kamu. Ini saya kasih rahasia besar di dalam Al-Quran tentang ujian. Tolong catat. Ini di antara kita saja ya. Tapi ini yang saya ingin maksudkan, kita share ini dulu sehingga hidup itu bisa dinikmati. Ya, hidup kok banyak mengeluh. Konsep hidup itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu sejak Adam turun, Bu. Ya qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam sekarang turun ya, Hawa turun, kehidupan di bumi dimulai. Ikuti petunjuknya aja. Petunjuknya ikuti, kalau ada musibah begini perasaannya. Kalau sedang senang syukur. Kalau sedang begini sabar. Ikuti aja. Maka kalau engkau ikuti petunjuk, jalani kehidupan, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak akan pernah gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Wa lahum yahzanun dipastikan tidak akan pernah sedih. Lawan dari sedih senang. Jadi konsep hidup di dunia itu ya senang dan tenang. Ya di rumah tangga senang, tenang. Kalau sedang tidak senang, tidak tenang, ada petunjuk yang tidak dibaca. Jadi kalau kita ingin mencari indikatornya apa, saya telah mendapat rahmat Allah. Nah, ada di antara rahmat Allah itu munculnya pada perubahan kepada karakter yang lebih baik. Sebelumnya merasa kurang baik, setelah itu menjadi lebih baik. Nah, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditemukan di Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada golongan hamba-hambaku yang memvonis dirinya kurang baik, yang pernah punya latar belakang yang gelap. Dulu lisannya kurang baik, dulu matanya kurang baik dalam memandang, langkah kakinya ke tempat yang kurang baik. Lantas kemudian dia berusaha mendapat rahmat Allah. Ya, maka ketika rahmat itu didapatkan, bahkan Allah mengatakan begini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali engkau menyimpulkan bahwa sulit mendapat rahmat itu sehingga merasa putus asa. Ya, dan detailnya begini. Alhamdulillah kajian kami itu kan di kebahasaan Al-Quran gitu, di lafaz-lafaz Quran itu pakai qaf kan. Qaf itu kan sesuatu yang paling tidak mudah, mesti ada tekanan di dalam kemudian diledakkan keluar, okwa, okwa, okwa. Karena itu masuk huruf qalqalah, ada 5 huruf kan, qaf, ta, ba, jim, dal, okwa. Dan namanya pasyafiqa ya. Nah itu ok itu tidak mudah ya. Di sini menggunakan kata menunjuk pada perbuatan lampau yang itu memang cukup berat, saking beratnya tidak mudah merasakan ingin taubat. Sampai menyimpulkan pada dirinya, rasa-rasanya tidak mudah saya ini diterima kembali. Rasa-rasanya terlalu berat dosa yang saya kerjakan. Ternyata cara pandang kita dengan cara melihat Allah itu berbeda. Makanya kenapa Allah disebut dengan Tuhan yang dipertuhankan? Karena seluruh apa yang diberikan itu selalu punya sifat kasih. Rahman dan Rahim. Jadi nggak bisa disifati dengan sifat makhluk. Kalau makhluk kan terbatas. Allah tidak punya batasan. Anda menyayangi tapi kan terbatas sifatnya. Jangankan pada orang luar. Pada orang dalam pun kadang-kadang ada batasan. Ya, ibu kalau disayang suami, sayangnya sama nggak dari awal nikah sampai sekarang? Aduh ya. Ya kan? Ya, anak juga begitu kan, kadang-kadang ayah ibunya marah, kadang cemberut, kadang betul-betul meluk kan. Artinya kan ada fluktuatif, turun naik, kadang terbatas. Artinya apa? Untuk menetapkan kita ini bukan Tuhan. Kita makhluk yang punya batasan. Ya, pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas, akalnya pun terbatas, selalu punya batasan.
Nah, Allah jangan dilihat dengan sudut pandang makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah nggak serupa dengan apapun. Jadi kalau melihat dan menginginkan rahmat Allah, jangan menggunakan cara pandang kita. Allah nggak ada batasnya. Justru ketika kita mau kembali mendapatkan rahmat Allah, disitulah kemudian Allah bentangkan hal yang sangat luas. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sepanjang apa engkau membatasi dosamu? Oh, saya punya dosa cukup berat. Seberat apa? Seluas apa? Maka kemudian disifati dengan kata jami', semua jenis dosa. Sepanjang engkau bertekad ingin kembali menjadi saleh, maka seluruh sifat salah itu aku gugurkan. Itu rahmat. Jadi kalau sebelumnya ada hal yang kurang baik, kemudian kita merasakan perubahan menjadi lebih baik, itu bagian dari rahmat Allah. Maka tugas kita memastikan sebelum meninggal itu seluruh bagian tubuh mendapat rahmat Allah. Ya, bagaimana taunya mata ini dirahmati Allah? Ketika mata ini terkontrol untuk memandang hal-hal yang baik menurut Allah kita lihat, yang tak baik kita palingkan, itu artinya mata kita dirahmati. Bagaimana lisan kita itu mendapat rahmat Allah? Coba lihat tutur katanya, bicaranya, etikanya. Nah, jadi pribadi orang-orang yang seperti itu biasanya nanti kalau sudah berhasil dan dilatihnya lewat ibadah. Karena itu kan sholat menundukkan seluruh bagian tubuh kita supaya mendapatkan apa? Rahmat Allah, kan ujungnya rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau setelah sholat belum dapat rahmat, ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Nah, wujud rahmat itu pada perubahan perilaku. Apa manfaat terbesar dalam sholat pada perubahan diri kita? Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalaupun terlihat bagus, bacaannya panjang, tapi setelah sholat itu tidak hilang fahsya dan mungkarnya, artinya ada yang kurang barakah, ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Nah, itu Quran juga begitu. Bukan masalah berapa banyak khatamnya, berapa banyak juz yang dihafalkannya, tapi ukuran standar kebaikannya perubahan pada perilakunya. Itu ada di Quran surah 35 di ayat yang ke-32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi al-fadlul kabir itu keutamaan terbesar bukan berapa banyak hafalnya. Hafal itu bagus, istimewa. Pahala banyak. Tapi berapa banyak yang dihafalkan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi kalau orang dulu hafal 2 ayat langsung berubah jadi orang soleh, nah antum hafal 2 surat harus jadi soleh banget, ya kan? Kan dulu Umar dapat toha langsung bergetar berubah. Ya, Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, ya tingkat tinggi, ma'rifatnya luar biasa sampai jadi rujukan. Itu asalnya perampok. Tadi subuh saya terangkan di Al-Azhar. Asalnya perampok, ya. Perampoknya spesialis jalan. Gitu. Orang tahu kalau disebut namanya sudah bergetar itu. Itu kena getaran sama 3 ayat berbeda di Al-Qur'an. Al-Hadid ayat ke-16, kemudian Az-Zumar ayat 54 dan Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-50. Itu begitu dibacakan 3 ayat oleh 3 orang berbeda, tiba-tiba menghunjam pada jiwanya, jatuh pingsan, tobat jadi ulama. Jadi preman tobat itu bukan cuma film itu, ya, nasabnya ada pada dulu jadi ulama besar itu. Ya, ini gambaran-gambaran bagaimana bila rahmat telah diberikan, cirinya ada pada perubahan. Ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu di pesantren hafalan Quran banyak tapi belum berubah jadi lebih baik, berarti ada yang belum sempurna. Ya, belum optimal belajar Qurannya. Itu dikonfirmasi. Ya, Quran itu di ayatnya ada sanadnya, di hadis juga ada sanadnya. Itu di Al-Bukhari dijelaskan lagi. Nomor hadis 5027, 5027. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Alqamah bin Marthad, kemudian dilanjutkan ke Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi orang yang belajar Quran itu, orang yang menghafal, membaca, mendalami Quran itu, hal pertama yang Allah anugerahkan sebagai rahmat Allah adalah khair, sifat-sifat kebaikan. Baik kan? Nanti kalau sudah terbiasa kita latih dalam ibadah, melekat pada diri kita jadi hamba Allah, maka sifat Rahman itu dipercikan pada diri kita. Rahmatnya, maka digabungkan jadi ibadur Rahman namanya. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, itu jenis rahmat yang pertama. Coba setelah ngaji sekian lama, nah itu yang pertama didapatkan kan? Karena standar ngaji pun itu di hadis Muslim, standar ngaji itu, ya majtama'a. Perhatikan kalimatnya.
Dengan kalimatnya, majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillahi. Tidaklah orang-orang berkumpul, berdesak-desakan, kumpul berjamaah untuk memenuhi rumah-rumah Allah. Ya, apa yang dilakukan di rumah-rumah Allah itu? Apakah hanya salat, zikir? Ternyata hadis ini detail di hadis Muslim. Perhatikan kalimatnya, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Ternyata mereka datang itu untuk belajar ngaji, mengkaji ayat, memahami tafsir, untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, maka apa ciri orang yang berhasil dari orang-orang datang itu? Ini dari sekelompok yang datang, kita hadir sama-sama ngaji. Menurut Nabi, standar Nabi, bagaimana dikatakan berhasil? Awas jangan sampai gagal, jauh-jauh datang ke sini. Ya, mungkin ada yang dari subuh, dari malam, ada yang nginap, DKM. Ya. Mungkin terjadi kan? Gitu. Nah, standar berhasilnya apa? Ya, satu, ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang ini kalau benar ngajinya, oleh Allah itu diperintahkan pada malaikat dalam lisan Nabi, itu dimintakan supaya membentangkan rahmat Allah kepada mereka. Nah, karena itu cirinya dapat rahmat setelah ngaji berubah. Dua tandanya. Satu, imannya lebih kuat, yang kedua ilmunya bertambah. Itu ada konfirmasinya di Quran, di surah Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau nyari kiai, ya ustadz misalnya, muallim, siapapun, cari pertama yang membuat iman kita meningkat, merasa lebih dekat dengan Allah. Amalnya bisa naik. Nah, itu tandanya mendapat rahmat Allah. Yang kedua, utul ilma, ilmunya bertambah sehingga dapat berkah dari situ. Kalau ilmu nambah, nanti mendukung ibadah jadi khusyuk. Beda ibadah tanpa ilmu dengan ibadah dengan ilmu. Ya, Bapak Ibu misalnya takbir secara fikih sampai dengan salam bagus, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, selesai, tuntas. Secara fikih benar, dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi barokah tidak? Kan? Nah, taunya kualitas itu lebih bagus ketika tahu ilmunya. Kenapa tangan diangkat begini? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Nah, dengan pengetahuan itu membuat ibadah kita lebih khusyuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu saking pahamnya dengan kalimat Allahu Akbar, baru takbir itu sudah menangis, gemetar. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu baru dengar azan sudah gemetar. Ya. Baru dengar azan tuh. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kualitas itu? Itulah ilmu. Itulah ilmu. Nah, itu diantara rahmat yang dibentangkan saat kita belajar supaya mendapatkan perubahan-perubahan. Jadi jangan sampai begini, datang dan pulang sama. Ya. Bedakan, datang dan pulang mesti beda. Masuk masjid, keluar masjid, mesti ada perbedaan. Itulah sebabnya kenapa ketika Anda masuk yang diminta rahmat. Coba lihat, doa masuk masjid, langkahkan kaki kanan, dibacakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abwaba jamak dari kata bab. Bab itu pintu, jamaknya abwab. Ya Allah, mohon bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Kalau jamak itu satu atau banyak? Nah, ibu maksudnya apa? Kalau baca terjemah saja, apa masuknya lewat banyak pintu? Nah, lewat sana, keluar lagi. Permisi Pak, lewat sini, keluar lagi, permisi. Tidak, apa demikian? Tidak. Karena masuk lewat satu pintu, ditawarkan oleh Allah bentangan pintu-pintu rahmat. Tadi kan satu, perubahan pada kebaikan. Yang kedua, rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah agar diberikan kemudahan hidup. Ini saya ijazahkan sebentar amalan ya. Kalau sedang ada kesulitan, apa saja, ke masjid. Kalau ada masjid, ke masjid. Laki-laki ya, kalau ibu cukup di rumah, tidak apa-apa, ambil air wudu, sholat. Laki-laki ke masjid. Ya, ada kesulitan apa? Mau kerja, mau melamar kerja, melamar anak orang, ya, mau ujian, ke masjid. Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Niatkan dari sejak masuk. Kalau kata Imam Nawawi itu, kalau sudah baru masuk masjid, itu sudah berniat i'tikaf untuk memohon sesuatu. Ya, baru masuk tuh. Itu ada nanti di kitab At-Tibyan, fi adab hamalatil Quran. Jadi begitu Anda masuk, niat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Allah balik tanya, rahmat mana yang kau inginkan ya hambaku? Nah, apa yang mau kita minta? Apakah perubahan, jadi lebih baik, pengampunan dosa, atau yang kedua? Yang kedua itu solusi dari berbagai masalah, jalan keluar. Ya, dililit utang piutang misalnya, ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, datang minta. Ambil wudu, salat 2 rakaat, minta sama Allah. Dunianya lepaskan. Jadi jangan dibawa ibadah ke arah dunia. Serahkannya ke Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu.
Engkau yang memerintahkan, Engkau yang berjanji. Kalau saya biasa mengatakan begini, ya Allah, Engkau perintahkan, aku lakukan. Engkau minta kepadaku, aku kerjakan. Engkau berjanji, Engkau tidak mungkin tidak menepati janjimu. Kalau dengan semua apa yang telah aku kerjakan belum mampu menghadirkan rahmatmu kepadaku, mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti menyembah padamu. Minta. Jadi jangan ditarik ke urusan dunia, sholatnya untuk memudahkan pekerjaan, sholatnya melunasi utang, nggak usah. Ya, itu biarkan Allah dengan rahmatnya memberikan anugerah pada kita. Yang penting kita ikuti saja sholatnya. Kata Nabi, kerjakan apa, lakukan. Ya, maka ketika kita sholat, niatkan salah satunya mendapat rahmat Allah. Allah Maha tahu pengabulannya. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai, sungguh di antaramu yang hidup pasti akan mendapat ujian, pasti. Ya, minal khauf, ada yang sedang gelisah. Ini wajahnya kayak orang-orang senang padahal hatinya mungkin sedang gundah. Ya, mungkin sedang ada persoalan, sedang pengen nyari ketenangan. Ada yang demikian. Wal ju', ada yang sedang nahan lapar, ngejar sap, belum sempat sarapan. Wa naqsu minal amwal, ada yang kekurangan harta benda, kemarin gagal proyek, sekarang datang pun bawa utang, harap-harap sedekah, macam-macam tuh. Ada. Ya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang sebagian koleganya meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang. Tuh kan? Ya, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada yang sabar menjalani itu. Ini memang ayatnya unik ini. Ada orang bermasalah tapi sabar. Dan gembira. Biasanya kalau sedang dapat masalah, gembira atau sedih? Ini ya. Nah, ini ayatnya unik. Ada orang punya masalah malah gembira. Karena perintahnya berikan kabar gembira pada orang yang mendapat masalah itu. Ya, dan dia sabar menerimanya. Jadi ada orang yang memahami, nanti mungkin lain waktu kita ngaji fikih musibah ya. Kan belum pernah ya. Itu aja yang relate dengan kehidupan kita aja. Kan belum pernah dibahas coba fikih musibah. Fikih setan kan jarang tuh. Ya, belum pernah kan, malaikat disebut-sebut, setan nggak pernah tahu. Gimana cara menghindarinya? Ya. Nah, ini kan paling penting yang kita hadapi dalam keseharian. Jadi ada orang-orang unik yang ketika ada masalah malah gembira. Karena diaku sebagai hamba, alhamdulillah saya diaku oleh Allah, karena itu saya diberi ujian. Karena tidak mungkin Allah ngasih ujian ya kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Jadi kalau kita nggak dinilai, nggak diaku sanggup oleh Allah, nggak mungkin dapat ujian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau nggak sanggup nggak akan dikasih. Ketika diberikan itu berarti kita dinilai oleh Allah sanggup menerimanya. Syukur. Ada orang yang gembira begitu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumusnya. Jadi ketika mendapatkan itu dia sudah tahu ukurannya. Ya, ini semua bersumber dari Allah. Allah pasti kasih solusinya. Nah, orang yang punya sikap awal demikian, maka dipuji oleh Allah. Saat orang lain mengeluh, saat orang lain meratap, bahkan bertanya, "Kenapa mesti saya ya Allah?" Ya, memang kamu. Ini saya kasih rahasia besar di dalam Al-Quran tentang ujian. Tolong catat. Ini di antara kita saja ya. Ini saya kasih pengantar dulu ini. Ini kita belum mulai nih. Kita antarkan dulu. Ini di sini ada X, ini ada Y. Saya nggak tanya kelihatan enggak ya. Udah lewat tuh. Sini. Bismillah. Fokus baik-baik sini. Setiap kita yang hidup pasti punya harapan kan ya? Punya keinginan ya? Awas. Orang hidup pasti punya keinginan. Ya, seseorang yang tidak pernah punya keinginan berarti ya, nah berarti kehidupannya tidak berwarna ya. Perhatikan kalimatnya. Yang kuliah ingin lulus, lulusnya ingin kumlot, ingin baik dan sebagainya. Ibu pengen anaknya baik dan seterusnya. Semua punya harapan. Nah, di sini ada harapan, saya tuliskan Y-nya di sini. Ini harapan, keinginan. Ini marwahnya. Ya, kita sering sebut cita-cita dan seterusnya. Apakah itu bentuknya materi, fisikal, ataukah intelektual, ataukah spiritual supaya dapat surga dan sebagainya. Intinya setiap orang punya ini. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah kita mendapatkan ini, maka kita mencoba terkoneksi dengan yang punya akses kan? Untuk mempercepat itu. Rumus logikanya kan begitu ya? Baik ya, Anda ingin dapat melamar pekerjaan, terus Anda coba cari koneksi orang yang mudah menyampaikan lamaran Anda pakai pekerjaan itu. Ya, itu rumusnya kan?
Anda kenal dengan direktur, aksesnya lebih cepat, kan? Nah, maka dalam mewujudkan itu pun secara naluriah kita dibaca itu oleh Allah karena Allah pencipta kita. Maka disampaikanlah oleh Allah kepada kita dengan formulasi yang disebut doa namanya. Doa itu diantara fungsinya selain menjadikan harapan menjadi ibadah. Pas ya? Doa itu menjadikan apa yang kita harapkan punya nilai ibadah. Sehingga beruntungnya sebagai muslim berharap saja sudah dapat pahala. Di mana ditemukan konsepsi begitu? Orang berharap dapat pahala. Ya? Jadi bagaimana menjadikan harapan dan cita-cita itu punya nilai di hadapan Allah? Salah satunya sertakan dalam doa. Itu sering kita katakan ya Allah A, ya Allah B, ya Allah C dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, ini dulu ya. Satu, doa. Jadi kalau kita biasanya menginginkan sesuatu, punya harapan tertentu, secara fitrah pasti berdoa. Itu fitrahnya. Paham ya? Baik. Ya Allah, saya ingin lulus ya Allah dalam ujian nanti dengan IPK 4 misalnya. Boleh kan berdoa? Sah ya? Nah, pertanyaan saya, apakah ketika seseorang itu berdoa, besoknya langsung lulus IPK 4? Tidak. Nah, apa ukuran yang menjadikan doa itu bisa diketahui, dikabulkan? Ukurannya apa? Standarnya apa? Maka dia mesti melewati jalan, ya, jalan dari doa ini, ya, lewati dulu jalannya supaya sampai ke harapan ini. Saya pengen lulus IPK 4 yang kuliah. Doa. Bagaimana cara mendapatkan ini? Kan nggak mungkin doa malam besoknya langsung diwisuda. Kan tidak. IPK 4. Kenapa? Karena berdoa. Rektornya mimpi tadi malam diperintah kasih IPK. Nggak mungkin. Melanggar ketentuan, kan? Maka apa yang terjadi kemudian? Dia harus melewati tahapan belajar. Di sini ada apa? Ujian. Nah, perhatikan cara memahaminya. Ujian ini disiapkan bukan ingin menyulitkan seorang pelajar agar rumit belajarnya, bukan. Tapi dijadikan sebagai jembatan supaya sampai ke wisuda lulus ini. Sebab kalau nggak ada ujian, nggak akan lulus, nggak akan wisuda. Ya, ada orang ikut wisuda, nggak pernah ujian. Yang lain tanya, ya kok nggak pernah ujian lulus ya? Ya kan? Pasti lewat dulu, lewatin ujian ini, baru lulus. Ya, nah ujian ini muncul karena doa. Kalau nggak ada doa, nggak akan ada ujian. Ya, doa ini muncul karena ada harapan. Seseorang berharap lalu berdoa. Dalam mengabulkan doa ini, Allah berikan jembatan untuk dipijak nih sampai ke doa kamu sana. Pijak itu 1, 2, 3. Nah, yang kita pijak itu yang disebut ujian namanya. Nggak mungkin ada siswa lulus di sini, ya, melewati ini, ya, kalau tidak mendapatkan akhirnya ini. Jadi kalau dia ingin ke sini, dia pasti harus lewatin ini dulu. Jadi pengabulan doa kita itu letak pertamanya terletak pada ujian. Pengertian terbaliknya, kalau Bapak Ibu sedang dapat ujian, itu hasil doa sendiri. Paham nggak? Kenapa doa begitu? Itulah doanya. Diujinya sesuai dengan harapan, keinginannya itu ya Allah kasih ujiannya begitu. Ya, paham nggak? Nah, makanya saya kembali ke ayat ini yang saya antarkan dulu. Makanya orang-orang yang sedang diuji itu cenderung gembira kalau paham ayat ini. Kenapa? Karena apa yang dia minta sedang dikabulkan. Prosesnya sedang diantarkan. Cuman pertanyaannya begini, pertanyaannya, ketika dikasih jalannya untuk mencapai harapan ini, mau dipijak nggak? Mau dijalani nggak? Kadang manusia tuh aneh. Aneh nih. Pada tunjuk orang kan diri sendiri kan? Ya, manusia tuh aneh. Kenapa? Dia minta, terus Allah mau kabulkan. Ketika mau dikabulkan, nggak mau ke situnya. Aneh ini. Ini ada pintu. Dia minta, ya Allah, aku minta snack lah gitu kan? Enggak, contoh ini, contoh. Jangan diambil kayak. Terus ada pintunya, tinggal dibuka aja. Ya udah, kamu jalan ke sana, buka pintunya, snacknya dapat. Nggak mau ya Allah, pengennya snack bukan pintu. Ya kan mesti ada jalannya. Nah jadi jika kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan dan kita sedang berada di dalamnya, yakinkanlah pada diri kita bahwa ujian itu sesungguhnya jembatan untuk mengantarkan pada harapan yang kita doakan. Cara memahaminya begitu. Nah, karena itu orang-orang dulu selalu gembira kalau ada masalah. Alhamdulillah, doa saya sebentar lagi dikabul. Karena jembatannya sudah ada. Nah, orang yang berpikir seperti itu dan menyimpulkan demikian itu dipuji oleh Allah karena paham substansi kehidupan. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim.
Maka orang-orang yang seperti ini cara berpikirnya, alhamdulillah engkau titipkan masalah kepadaku bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Allah, ini mempercepat terkabulnya doaku. Terima kasih ya Allah, engkau titipkan padaku bukan pada yang lain, karena engkau nilai aku sanggup menjalaninya. Karena kesimpulan itu hadir dalam diri kita, dipuji oleh Allah di kalangan malaikat-malaikatnya. Ya. Kemudian setelah pujian itu datang, rahmat diturunkan pada orang itu. Saat rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, solusi langsung diberikan. Nah, jadi kalau ini hadir dalam kehidupan kita, insya Allah masalah pun walaupun banyak, Pak, nggak terasa ada masalah. Jadi yang besar langsung jadi kecil. Yang hebat tuh begini, saat akan kita hadapi, Allah sudah kecilkan. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Seakan-akan nggak punya masalah, karena kesimpulan kita sudah begini. Jadi semua ringan dalam kehidupan. Itu levelnya sama, Ustadz juga demikian. Ini saya belum ngajar udah banyak masalah nih. Tuh. Masalah Anda saya yang harus terlibat di dalamnya gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi ini yang saya ingin maksudkan, kita share ini dulu sehingga hidup itu bisa dinikmati. Ya, hidup kok banyak mengeluh. Konsep hidup itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu sejak Adam turun, Bu. Ya qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam sekarang turun ya, Hawa turun, kehidupan di bumi dimulai. Ikuti petunjuknya aja. Petunjuknya ikuti, kalau ada musibah begini perasaannya, kalau sedang senang syukur, kalau sedang begini sabar, ikuti aja. Maka kalau engkau ikuti petunjuk, jalani kehidupan, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak akan pernah gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Walahum yahzanun dipastikan tidak akan pernah sedih. Lawan dari sedih senang. Jadi konsep hidup di dunia itu ya senang dan tenang. Ya di rumah tangga senang, tenang. Kalau sedang tidak senang, tidak tenang, ada petunjuk yang tidak dibaca. Sebelum nikah nggak dikaji dulu, saat menikah nggak didalami. Coba ibu selama jadi istri berapa coba tanggung jawab istri itu? Apa saja ayat Quran terkait dengan tanggung jawab ibu? Apa saja persoalan rumah tangga yang disebutkan di Quran? Nah itu mungkin jarang dibaca. Dalam mencari pekerjaan. Ya, coba dicek ayatnya, coba dicek hadisnya, itu petunjuknya. Demikian saat mengalami kehidupan seperti ini. Jadi konsepnya sederhana. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Oh, ya. Tuh ya. Nah itu rahmat yang kedua. Yang ketiga, saya cepat. Ini nanti ada rumusnya ya. Rumus untuk mendapatkan ini ada lagi amalannya. Di Quran itu runtut sekali. Nanti pas topiknya tersendiri ya, fikih musibah nanti kita bahas. Yang ketiga itu rahmat diberikan pada orang-orang yang mengharapkan tambahan pengetahuan. Jadi di antara ciri orang yang ilmunya luas, dapat karunia dari Allah, itu salah satu konfirmasi, salah satu petunjuk bahwa dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-65. Nabi Musa dengan asistennya Yusha bin Nun diperintahkan untuk belajar pada seorang hamba yang saleh. Ya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Rahmat dulu. Baru wa'allamnahu min ladunna ilma. Ketika rahmat turun, ilmu diberikan, dicurahkan. Beda, ya, beda. Ilmu yang datang dengan rahmat Allah dengan ilmu yang dicari tanpa rahmat Allah itu beda. Cara dapatnya lain, cara mempraktekannya beda. Ya. Cara dapat ilmu dengan rahmat Allah itu lain. Abdan min ibadina, dia tempuh dengan ibadah dulu. Jadi sebelum dia belajar, dia dekati Allah dulu. Tahajud, sholat, baca Quran dengan niat mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud Quran surah kedua ayat 282 di ujungnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berdoa, wa yu'allimukumullah. Allah ajarkan pada kita tambahan pengetahuan. Beda, nanti rasanya akan lain. Ibu silakan kalau nggak percaya, bapak teman-teman ya, ajarkan anaknya. Malam tahajud, sholat jaga. Demi Allah saya katakan, ilmu apapun yang diajarkan akan cepat dipahami, mudah diserap, dan gampang diamalkan. Yang kedua, orang yang dapat rahmat Allah ketika dapat ilmu itu mudah diamalkan. Ada orang hafalan banyak, amalnya susah Pak. Jangan dikira jamaah saja, ustadz juga ada yang demikian tuh. Hafalannya banyak, dari sekian hafalan itu berapa yang diamalkan? Nah, jadi ini penting untuk saling mendoakan. Di 3 bagian ini yang masuk kita sekarang, mana yang diharapkan. Kenapa saya buka dengan ini? Supaya setiap kajian yang berlangsung di masjid, karena itu saya senang kalau kajian berlangsung di masjid. Kenapa? Salah satunya rahmat tadi. Rahmat. Silakan dari 3 ini minta sama Allah. Kalau yang sedang ada persoalan minta sama Allah. Kalau yang sedang ingin mendapatkan pengetahuan tambahan minta sama Allah. Pun demikian kalau ingin ada yang berubah jadi lebih baik minta sama Allah. Ya, mumpung kita berada di situasi yang baiknya.